Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita masuki hari Rabu Abu sebagai awal masa Prapaskah sebagai orang Katolik. Maka kita akan merenungkan dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang fasik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Teman-teman terkasih dalam Kristus, kita masuki awal masa Prapaskah dengan ditandai dengan diberikannya abu pada dahi kita. Maka sebetulnya sebagai tema besar yang saya mau bawa hari ini adalah bagaimana Rabu Abu itu sebagai tanda kasih. Lewat perantara Nabi Yoel, Allah meminta kita berbalik kepadanya. Katanya, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Maka teman-teman, firman Tuhan tersebut mau mengingatkan kita bahwa Allah kita itu penuh dengan belas dan juga kasih. Ia ingin agar kita kembali kepadanya sebagai satu-satunya pribadi yang sungguh mencintai kita. Ia meminta demikian karena ia tahu bahwa kita sebagai manusia, sebagai ciptaan adalah lemah dan juga mudah hancur karena kecenderungan kita mudah jatuh dalam hal kedosaan. Karena dosa-dosa kita, terkadang kita mudah sekali untuk menyalahkan Tuhan. Dan sebagai akibatnya, kita mudah untuk memusuhi Dia. Maka berdasarkan hal inilah, Allah memanggil kita untuk kembali berdamai dengan Dia. Saat hidup kita tak memiliki damai dengan Allah, saat itu pula kita tak memiliki damai dengan diri sendiri dan juga dengan sesama kita. Damai adalah suatu hal yang sungguh dirindukan oleh semua orang dan semua golongan. Semua orang terlepas apakah mereka itu orang baik atau orang jahat, sungguh-sungguh mencintai yang namanya damai. Namun tak semua orang mampu untuk menjadi pembawa damai.
Kita dapat menjadi pembawa damai apabila kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup kita. Dan salah satu cara untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah dengan melakukan tobat terus-menerus. Kehendak tulus kita untuk memperbaiki kualitas hidup kerohanian kita. Bila kita melakukan tobat hanya sekedar sebagai kewajiban agama, maka sebetulnya hal itu tak akan berbuah dalam hidup kita. Sebaliknya, bila kita melakukan tobat karena kita sungguh mencintai Tuhan, maka hal itu akan membuahkan perubahan baik dalam hidup kita, menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Dan hendaklah firman Tuhan ini sungguh-sungguh bergema dalam hidup kita. Hati-hati, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Teman-teman, banyak orang dalam hidupnya tidak menghasilkan buah yang baik. Itu dikarenakan melakukan ritual agama hanya sebagai sebuah kewajiban dan bukan sebagai ungkapan kasihnya kepada Tuhan. Selain itu, doa-doa yang mereka lakukan tidak memberikan perubahan hidup karena doa-doa mereka bukan ungkapan kasih, melainkan hanya sebatas eksibisionisme atau aksi unjuk diri. Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Dan ingatlah sabda Tuhan ini. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah karena Bapamu yang ada di tempat, kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Teman-teman, sebetulnya bagi kita umat Katolik, Rabu Abu hari ini adalah saat yang sungguh kita nantikan. Karena saat ini kita kembali diingatkan untuk berdamai dengan Tuhan kita. Saat ini pula kita kembali diminta oleh Tuhan untuk menjadi tersembunyi, tak tampak. Bagi kita Rabu Abu adalah bagaikan jantung bagi tubuh kita. Tak tampak, namun sungguh vital. Namun sungguh penting. Karena saat ini kita selalu diingatkan untuk selalu kembali kepada Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kita. Dan apabila kita sadar bahwa hidup kita itu penuh kasih, maka kita pun akan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Dan Rabu Abu adalah tanda kasih Allah kepada kita. Demikian pula sebaliknya, Rabu Abu adalah tanda kasih dan pertobatan kita kepada Allah yang ditandai dengan penerimaan abu di dahi. Karena kita mau kembali kepadanya. Itu kurang lebih yang direnungkan dalam Rabu Abu dalam peristiwa iman hari ini. Maka saya akan memberikan sebuah tawaran refleksi dan juga mengingatkan bahwa hari ini saya teringat dengan sebuah istilah pulvis et umbra sumus yang artinya kita hanya debu dan bayangan. Maka Rabu Abu kita akan ditandai dengan abu. Abu adalah sebetulnya lambang biblis dari sesal dan juga tobat. Dan sejak lama, bahkan berabad-abad sebelum Kristus, abu menjadi tanda tobat. Anda bisa lihat dalam Yunus 3 ayat 6, Ester 4 ayat 13, Ayub 42 ayat 6, bahkan juga kitab Daniel bab 9 ayat 3. Dan gereja perdana pun mewariskan penggunaan abu untuk alasan yang sama. Seperti yang juga dikatakan
oleh Eusebius dan secara khusus oleh Tertullianus dalam bukunya De Poenitentia. Dikatakan begini, pendosa yang bertobat harus hidup tanpa bersenang-senang dengan menggunakan kain kabung dan juga abu. Nah, maka hari ini diingatkan ada 3 semangat iman yang harusnya kita juga perjuangkan dalam Rabu Abu ini. Semangat iman yang pertama yang ditawarkan adalah kebersamaan. Penerimaan abu merupakan suatu tanda pertobatan yang universal, di mana semua orang Katolik sama-sama menerima abu di dahinya sebagai permulaan saat pertobatan. Dalam semangat apa? Puasa, doa, dan juga amal kasih. Itu yang pertama semangatnya, semangat iman kebersamaan. Yang kedua adalah semangat iman keterbukaan. Karena abu diurapi dahi, maka amatlah mustahil bahwa kita bisa melihat secara langsung betapa kotornya dahi kita. Tapi kita bisa dengan amat mudah melihat kotornya dahi orang lain. Dan disinilah orang lain seakan berdiri dan menjadi cermin tempat kita melihat diri kita masing-masing. Dengan kata lain, kita diajak untuk terbuka karena sesama adalah gambaran dan cermin diri. Kita melihat diri yang penuh kelemahan melalui keterbukaan terhadap orang lain yang kini berada di depan kita. Tidak ada yang bisa banyak kita katakan kecuali bersama-sama terbuka di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa kita adalah manusia lemah yang sama-sama membutuhkan rahmat-Nya. Itu yang semangat iman yang kedua, keterbukaan. Dan yang ketiga, yang juga menjadi penting adalah kerendahan hati. Abu melambangkan dan mengingatkan kita akan ketidakabadian. Karenanya, ketika imam dengan ibu jarinya membubuhkan abu di dahi, ia akan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau ingatlah, manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan inilah kalimat seperti yang difirmankan Tuhan kepada Adam. Ini juga sesuai dengan pengakuan Abraham. Aku debu dan abu. Dan dengan kata lain, teman-teman terkasih, abu menjadi tanda ketidakabadian kita serta mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Maka teman-teman terkasih, selamat masuki masa Prapaskah, yaitu dengan penerimaan abu di atas dahi kita. Dan semoga ini menjadi masa yang baik kita untuk sampai kepada masa pertobatan yang sungguh dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari kita berjuang bersama, kita saling mendoakan semoga masa ini menjadi masa yang baik untuk kita semua, untuk sampai kepada hal yang baik yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang baik yang mau kita upayakan hari ini, juga untuk semua hal yang mau kita perjuangkan dalam masa sesa dan tobat dalam masa Prapaskah ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang dengan rendah hati mau mengupayakan sesa dan tobat kita. Keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dalam Kita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.